Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang lagi berada di salah satu kebun korma yang dulunya di tanah ini adalah kebun korma yang Sayyidina Salman Al-Farisi pernah bekerja di sini sebelum beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya beliau pun beriman kepada Allah dan kepada risalahnya, kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ternyata dari tuan di mana tempat beliau bekerja ini tidak akan memerdekakan beliau sebelum beliau bisa menanam 300 pohon kurma yang semuanya harus bisa berbuah. Sampai akhirnya Nabi pun turun tangan untuk membantu Sayyidina Salman. Lalu beliau menanam seluruh pohon kurma kecuali ada satu pohon yang saat itu Sayyidina Umar ingin ikut membantu, dan beliau pun menanam satu pohon kurma tersebut. Dan ternyata ketika di antara semua pohon yang ditanam ada satu pohon yang tidak berbuah. Lalu Nabi berkata, siapa yang menanam pohon ini? Sayyidina Umar mengaku beliau, karena tidak tega melihat Rasulullah. Lalu akhirnya dikeluarkan lagi oleh Nabi, lalu diganti, ditanam kembali oleh beliau sehingga semuanya pun berbuah. Dan lalu itu menjadi sebab kebebasannya Sayyidina Salman Al-Farisi, sehingga beliau akhirnya bebas untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ada dua tempat yang diklaim sebagai kebun yang pernah Sayyidina Salman Al-Farisi itu pernah bekerja sebelum beliau dimerdekakan, ya, sebelum beliau merdeka. Dan hanya ketika kami bertanya kepada penjaga kebun, beliau berkata ada dua tempat yang memang dikatakan sebagai tempat bekas kebunnya Sayyidina Salman Al-Farisi. Lalu ketika ditanya mana yang asli, beliau mengatakan, kamu datangi dua-duanya dan kamu rasakan, di mana kamu merasakan ketenangan lebih, maka insya Allah itu adalah tempat yang sesungguhnya. Dan kami pun mendatangi dua tempat tersebut. Lalu kami memang merasakan tempat ini, di sini nih kami merasakan ketenangan sangat lebih, ya, sangat lebih. Dan subhanallah kami husnudzan, apalagi di sini subhanallah orang yang menjaga kebun ini, yang berjualan ini, masya Allah mereka punya hati yang sangat luar biasa. Ada kejadian unik, ya, di mana di sini tuh ada dua tempat berjualan, yang satu berjualan kurma dan yang satunya berjualan semacam makanan ringan gitu, ya. Dan kami waktu itu karena yang berjualan kurma itu lebih lengkap jualannya, ada makanan ringan, teh gitu, ya. Kami pun membeli ke tempat yang banyak membeli di tempat yang jualan kurma. Sama sekali kami tidak melirik yang menjual kue-kue khas Arab begitu, ya. Ada kue-kue kayak kue-kue kering khas Arab. Tapi subhanallah gitu, ya, walaupun toko tempat dia yang berjualan tuh nggak dibeli oleh kita, ketika melihat kita tuh duduk-duduk sambil ngeteh, sambil makan kue-kue yang kita ambil dari yang jualan kurma gitu. Ini yang punya kue yang nggak laku tadi, yang tokonya nggak kita beli, itu malah memberikan minuman air putih yang botolan gitu, ya, secara percuma gitu. Jadi dari situ ya Allah, ini hatinya bersih banget gitu, ya. Kadang kalau sudah ada dua toko satu laku enggak, kan kadang ada iri, ada dengki. Ini mah enggak gitu loh. Ini ada satu hal yang luar biasa, menunjukkan kebersihan hati gitu, ya, yang hendaknya memang menjadi ditiru oleh kita semuanya, bahwa ya namanya rezeki itu minallah. Artinya kita nggak boleh punya iri dengki kepada siapapun yang mungkin rezekinya lebih daripada kita. Sesama pedagang nggak boleh ada iri dengki, sesama pejabat, sesama ustadz, sesama apapun. Artinya kita sama-sama umat Nabi Muhammad, maka hendaknya kita bisa berupaya untuk menjauhkan diri dari rasa iri dan dengki. Wallahu a'lam bishawab.